Kejadian 46:1-34, ILT 3, kemudian berangkatlah Israel dan segala miliknya. Dan dia tiba di Berseba, dan dia mempersembahkan kurban kepada Elohim ayahnya, Ishak. Dan berfirmanlah Elohim kepada Israel dalam penglihatan malam, dan dia berfirman, Yakub, Yakub. Dan dia menjawab, Inilah aku. Lalu dia berfirman, Akulah Elohim, Elohim ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, karena aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar di sana. Aku akan turun bersamamu ke Mesir dan aku juga akan sungguh-sungguh membawa engkau kembali. Dan Yusuf akan menaruh tangannya di atas matamu. Dan bangkitlah Yakub dari Berseba. Maka anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, dan anak-anak mereka, dan istri-istri mereka, dengan kereta-kereta yang telah Fir'aun kirim untuk membawanya. Dan mereka membawa ternak-ternak mereka dan harta benda mereka yang telah mereka kumpulkan di tanah Kanaan. Dan tibalah mereka di Mesir. Yakub dan seluruh keturunannya, anak-anaknya dan cucu-cucunya bersamanya, anak-anak perempuannya dan cucu-cucu perempuannya, bahkan seluruh keturunannya dibawa masuk bersamanya ke Mesir. Dan inilah nama-nama keturunan Israel yang telah tiba di Mesir, Yakub dan anak-anaknya, Ruben, anak sulung Yakub. Dan anak-anak Ruben, Henoh, dan Palu, dan Hezron, dan Karmi. Dan anak-anak Simeon, Yemuel, dan Yamin, dan Ohad, dan Yahin, dan Zohar, dan Saul, anak seorang wanita Kanaan. Dan anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Dan anak-anak Yehuda, dan Onan, dan Sela, dan Peres. Dan Zerah, tetapi dan Onan telah meninggal di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres, Hezron dan Hamul. Dan anak-anak Isakhar, Tola, dan Pua, dan Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon, Seret, dan Elon. Dan Yahlel. Inilah keturunan Lea, yang telah dia lahirkan bagi Yakub di Padan Aram, juga Dina anak perempuannya. Semua keturunan laki-lakinya dan keturunan perempuannya berjumlah 33 jiwa. Dan anak-anak Gad, Zifion, dan Hagi, Suni, dan Esbon, Eri, dan Arodi, dan Areli. Dan anak-anak Asher, Yimna, dan Yiswa, dan Yiswi, dan Beria, dan Sera, saudara perempuannya. Dan anak-anak Beria, Heber dan Malkil. Inilah keturunan Zilpa, yang telah Laban berikan kepada Lea, anak perempuannya. Dan dia melahirkan 16 jiwa ini bagi Yakub. Anak-anak Rahel istri Yakub, Yusuf dan Benyamin. Dan lahirlah bagi Yusuf di tanah Mesir, Manase dan Efraim, yang telah asnat. Anak perempuan Potifera, Imam Dion, lahirkan baginya. Dan anak-anak Benyamin, Bela, dan Bekher, dan Asbel, Gera, dan Naman, Ehi, dan Ros, Mupim, dan Hupim, dan Aret. Inilah keturunan Rahel, yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya ada 14 jiwa. Dan anak dan Husim. Dan anak-anak Naftali, Yahzil, dan Guni, dan Yezer, dan Silem. Inilah keturunan Bilha, yang telah Laban berikan kepada Rahel, anak perempuannya, dan dia melahirkan 7 jiwa ini seluruhnya bagi Yakub. Semua jiwa yang datang bersama Yakub di Mesir, yang keluar dari kantong benihnya. Di luar dari para istri anak-anak Yakub,
seluruhnya ada 66 jiwa. Dan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 jiwa. Seluruh isi keluarga Yakub yang datang di Mesir ada 70 jiwa. Dan dia telah mengutus Yehuda lebih dulu kepada Yusuf untuk memberi petunjuk di depannya menuju Goshen. Maka sampailah mereka di tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan berangkat untuk menemui Israel, ayahnya, di Goshen. Ketika terlihat olehnya, maka ia merangkul lehernya dan lama dia menangis pada lehernya. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, "Bolehlah aku mati sekarang, sesudah aku melihat wajahmu. Karena engkau masih hidup." Dan berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya, "Aku mau menghadap dan menceritakan kepada Fir'aun serta berkata kepadanya, Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang ada di tanah Kanaan, telah datang kepadaku, dan orang-orang itulah yang menggembalakan kawanan domba karena mereka adalah para peternak. Dan mereka membawa kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang ada pada mereka. Dan akan terjadi ketika Fir'aun memanggil kepadamu dan dia berkata, apakah pekerjaanmu? Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami bahkan sampai sekarang, baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat menetap di tanah Goshen. Karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Kejadian 47:1-31, ILT 3. Maka masuklah Yusuf dan menceritakan kepada Fir'aun serta berkata, Ayahku dan saudara-saudaraku dan kawanan domba mereka dan kawanan lembu mereka dan segala yang mereka miliki, telah datang dari tanah Kanaan, dan lihatlah. Mereka ada di tanah Goshen. Dan dari antara saudara-saudaranya, dia membawa 5 orang, dan dia menghadapkan mereka ke hadapan Fir'aun. Dan Fir'aun berkata kepada saudara-saudaranya, apakah pekerjaanmu? Dan mereka berkata kepada Fir'aun, hamba-hambamu adalah yang menggembala kawanan domba, baik kami maupun leluhur kami. Dan mereka berkata kepada Fir'aun, kami datang untuk menumpang di negeri ini, karena tidak ada lagi padang rumput untuk kawanan domba yang hamba-hambamu miliki, karena hebatnya kelaparan di tanah Kanaan. Dan sekarang kami mohon perkenankanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf dengan mengatakan, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Negeri Mesir ini berada di hadapanmu, tempatkanlah ayahmu dan saudara-saudaramu di tanah yang terbaik, biarlah mereka tinggal di tanah Goshen. Dan jika engkau mengetahui bahwa di antara mereka ada pria-pria yang terampil, maka tempatkanlah mereka sebagai pengawas atas ternak yang ada padaku. Dan Yusuf membawa Yakub, ayahnya, lalu menghadapkan dia ke hadapan Fir'aun. Dan Yakub memberkati Fir'aun. Maka berkatalah Fir'aun kepada Yakub, sudah berapakah hari-hari tahun hidupmu? Dan Yakub berkata kepada Fir'aun, hari-hari tahun pengembaraanku berjumlah 130 tahun, hari-hari tahun kehidupanku sedikit dan buruk adanya. Dan tidak mencapai hari-hari tahun kehidupan para leluhurku dalam hari-hari pengembaraan mereka. Dan Yakub memberkati Fir'aun, lalu ia undur diri dari hadapan Fir'aun. Dan Yusuf menempatkan ayahnya dan saudara-saudaranya dan memberikan kepada mereka tanah milik di negeri Mesir, di tanah yang terbaik, di tanah Rameses, seperti yang Fir'aun perintahkan.
Dan Yusuf menyediakan makanan bagi ayahnya dan bagi saudara-saudaranya dan bagi seisi rumah ayahnya sesuai dengan jumlah mulut kanak-kanak. Maka tidak ada lagi makanan di seluruh negeri. Karena kelaparan sangatlah hebat, dan meranalah tanah Mesir dan tanah Kanaan akibat kelaparan itu. Dan Yusuf mengumpulkan semua uang yang diperoleh di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Oleh karena gandum yang telah mereka beli, lalu Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Dan telah habislah uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan. Dan semua orang Mesir datang kepada Yusuf dengan berkata, "Berikanlah kepada kami makanan. Atau apakah kami harus mati di hadapanmu karena kami kehabisan uang?" Maka Yusuf berkata, "Berikanlah ternakmu, maka aku memberikan kepadamu ganti ternakmu. Bila uangmu sudah habis." Lalu mereka membawa ternak-ternak mereka kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda-kuda, dan ganti ternak kawanan domba, dan ganti ternak kawanan lembu, dan ganti keledai jantan. Dan dia memelihara mereka dengan makanan ganti semua ternak mereka dalam tahun itu. Dan tahun itu berakhir. Dan mereka datang kepadanya pada tahun kedua dan berkata kepadanya, "Kami tidak dapat menyembunyikan dari tuanku, bahwa sejak uang telah habis dan ternak milik kami beralih kepada tuanku. Tidak ada lagi yang tersisa di hadapan tuanku kecuali hanya tubuh kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah diri kami dan tanah kami ganti makanan, maka kami dan tanah kami menjadi budak bagi Fir'aun, dan berikanlah benih maka kami akan tetap hidup dan tidak mati. Dan tanah tidak menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli seluruh tanah Mesir bagi Fir'aun, karena orang-orang Mesir telah menjual setiap ladangnya, karena kelaparan itu menjadi sangat dahsyat atas mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan mengenai rakyat itu, ia telah memindahkan mereka ke kota-kota, dari ujung perbatasan Mesir yang satu sampai pada ujung yang lain. Hanya tanah para imam saja dia tidak membelinya. Karena bagi para imam ada tunjangan tetap dari Fir'aun dan mereka hidup dari tunjangan yang diberikan Fir'aun kepada mereka. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanah mereka. Dan berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Lihatlah, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Fir'aun, lihatlah. Ada benih bagimu sehingga kamu dapat menabur di tanah itu. Dan akan terjadi ketika panen, maka kamu harus menyerahkan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan 4 bagian adalah milikmu. Untuk benih ladang dan untuk makananmu, dan untuk mereka yang tinggal di rumahmu, dan untuk makanan bagi anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kami mendapatkan kemurahan di mata tuanku, dan boleh menjadi budak Fir'aun." Dan Yusuf menetapkan hal itu sebagai suatu ketetapan atas tanah Mesir sampai hari ini, yaitu 1/5 untuk Fir'aun. Hanya tanah para imam saja tidak menjadi milik Fir'aun. Maka tinggallah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka mendapatkan tanah milik di situ. Dan mereka beranak cucu dan bertambah-tambah banyaknya. Dan Yakub hidup di tanah Mesir 17 tahun, sehingga hari-hari Yakub, tahun-tahun hidupnya adalah 147 tahun. Ketika hari-hari Israel sudah mendekati kematian, maka dia memanggil Yusuf, anaknya, dan berkata kepadanya, "Sekarang, jika aku mendapatkan kemurahan di matamu,
Aku minta letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan kamu berbuat kebaikan dan kebenaran bagiku. Aku minta, janganlah kamu menguburkan aku di Mesir. Tetapi aku ingin berbaring bersama dengan leluhurku, dan kamu harus membawa aku dari Mesir dan menguburkan aku di dalam pekuburan mereka. Dan dia berkata, Aku akan melakukan seperti perkataanmu. Dan dia berkata, Bersumpahlah kepadaku. Dan dia bersumpah kepadanya. Lalu Israel bersujud di bagian kepala tempat tidurnya.